Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang gerakan pendidikan alternatif yang terfokus pada komunitas belajar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Fradita Faidatul Rohimah dengan NIM 230242012. Yang kedua, Monika Dewita Wisnugroho dengan NIM 230242070. Yang ketiga, Naufal Arifudaki dengan NIM 230242034. Yang keempat, Raihan Abi Darmawan Sunaria dengan NIM 230242032. Yang kelima, Reiki Rahendra Raharjo dengan NIM 230242056. Baiklah, kita akan menuju ke inti materi. Pengertian komunitas belajar. Komunitas belajar adalah suatu setting di mana pada komunitas tersebut terdapat tujuan belajar yang sifatnya mutual, saling menguntungkan, dan menunjukkan adanya kepedulian terhadap pembelajaran dari setiap individu anggotanya. Komunitas belajar menjadi sebuah wadah yang akan mendorong terjadinya proses pembelajaran pada setiap anggotanya. Lalu, manfaat komunitas belajar. Untuk mendapatkan nilai baik di sekolah, bukanlah hal perkara yang mudah. Kita harus tekun belajar. Sekarang, bagaimana cara kita untuk bisa melakukannya? Niat saja tidak cukup bila tidak dilaksanakan. Lalu, bagaimana bila ada materi pelajaran yang tidak kita mengerti? Kita dapat menanyakan ini ke guru di sekolah ataupun guru di tempat bimbingan belajar. Selain itu, kita juga bisa menanyakan pelajaran yang tidak kamu mengerti dengan cara belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan salah satu metode belajar yang dianggap bagus untuk perkembangan seorang siswa. Manfaat lain yang didapat dari belajar kelompok seperti berikut ini. Pertama, mengembangkan sikap dan kerjasama dalam sebuah komunitas atau tim. Kedua, meningkatkan pemahaman dan penguasaan mengenai materi pelajaran yang diajarkan guru di sekolah. Yang ketiga, membantu teman dalam meningkatkan kemampuan belajarnya. Keempat, melatih kita untuk berkomunikasi dengan sesama siswa. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa sosial di antara sesama. Kelemahan yang sering terjadi di komunitas belajar. Yang pertama, pengerjaan yang terkadang kurang fokus. Bekerja kelompok merupakan sarana bersosialisasi. Namun, di waktu senggang saat bekerja kelompok malah membicarakan hal di luar pekerjaan. Inilah yang akan membuat pekerjaan akan menjadi kurang fokus dan sulit untuk diselesaikan. Kemudian yang kedua, membuang waktu lebih banyak. Waktu akan lebih banyak digunakan saat bekerja kelompok, seperti mengumpulkan anggota, atau setiap anggota memiliki kesibukannya masing-masing. Seringnya terjadi perdebatan karena perbedaan suatu pendapat, dan juga pengerjaan dalam waktu singkat yang terjadi pada setiap pertemuannya. Contoh-contoh komunitas belajar. Pertama, Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar membantu mengisi kekurangan guru sekolah dasar, khususnya di daerah terpencil, dengan mengirimkan lulusan terbaik perguruan tinggi di Indonesia yang telah dididik intensif untuk menguasai kapasitas kepengajaran dan kepemimpinan untuk bekerja selama 1 bulan. Kedua, Akademi Berbagi. Akademi Berbagi adalah gerakan sosial nirlaba yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang bisa diaplikasikan langsung, sehingga para peserta bisa meningkatkan kompetensi di bidang yang telah dipilihnya. Ketiga, Indonesia Bercerita. Indonesia Bercerita adalah suatu gerakan yang muncul dari inisiatif mempromosikan dan memberikan upaya mendidik melalui cerita. Keempat, Coin Exchange. Coin Exchange merupakan sebuah gerakan sosial yang diawali di Jakarta pada Desember 2008. Komunitas ini berusaha mengajak kawan-kawan, kerabat, keluarga, juga para neters untuk mengumpulkan recehan atau uang logam yang bertumpuk dan jarang digunakan. Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi adalah gerakan para profesional turun ke sekolah dasar selama sehari, bercerita dan pengalaman kerja, juga motivasi meraih cita-cita. Keenam, Pencerah Nusantara, bergerak di bidang pendidikan, khususnya kesehatan. Program ini merupakan program untuk melakukan
optimalisasi layanan kesehatan primer di Indonesia yang bersifat lintas sektoral. Ketujuh, Save Street Children adalah organisasi yang berawal dari gerakan di media massa yang diinisiasi oleh Sheila Tiefah. Ini adalah organisasi independen yang mempersiapkan anak-anak marginal yang memiliki akses pendidikan minim supaya dapat menjadi generasi penerus bangsa dengan bekal yang memadai dan pendidikan serta teman baik. Kedelapan, transformasi hijau. Komunitas ini bergerak pada isu pendidikan lingkungan dengan mendorong para generasi muda sebagai pemeran utama dalam upaya pelestarian lingkungan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.